Bu Mini, apa kabarnya nih sekarang nih? Waalaikumsalam, Alhamdulillah sehat Ibu. Waduh, sudah lama kita tidak bertemu ya Bu Mini ya. Senang Iya, sekali akhirnya bisa berbincang dengan Bu Mini sekarang. bener Bu, udah lama kita nggak ketemu Bu. Kalau tidak salah itu terakhir kita ketemu pas acara pengukuhan GP ya Bu ya, yang di Dinas Pendidikan itu kalau nggak salah yang terakhir ya Bu. Nah iya, benar sekali Bu, pas pengukuhan guru penggerak. Oh iya Bu, ngomong-ngomong ada apa nih Bu Mini? Kemarin WA saya, katanya pengen ngobrol. Cuma karena susahnya nyamakan waktu untuk bertemu, ya akhirnya kita bincangnya secara Hmm, daring gini ya Bu ya. iya bener Bu. Tuh saya tuh pengen dari kemarin cerita sama Ibu panjang lebar lah pokoknya dengan Ibu. Soalnya ini saya lagi ngerasa gimana ya Bu ya? Saya tuh lebih ngerasa emang nyamannya ngobrolnya sama Ibu nih. Kayaknya lagi nyari-nyari siapa ya yang bisa diajakin ngobrol untuk masalah saya ini. Wah, kayaknya pas nih sama Ibu Dila nih. Makanya saya ngomongin Ibu. Oh alah, jadi ceritanya Bu Mini ini ada masalah ya? Memangnya ada Mm-mm. masalah apa Bu Mini? Pokoknya masalahnya, aduh gimana ya Bu ya? Pokoknya Kayaknya masalah penting lah Bu. ya, sepertinya kayaknya berat sekali masalahnya sampai seriusnya nada bicaranya. Aduh Bu, kalau udah masalah murid tuh emang nggak bisa kalau tidak diseriusin Bu memang. Jadi intinya nih Bu Mini, Mm-mm. kira-kira yang menjadi agenda percakapan kita kali ini kira-kira tentang apa nih Bu Mini? Aduh, gini loh Bu ya. Saya tuh sekarang tuh lagi terkendala dengan eh, pembelajaran Bu. Jadi di kegiatan pembelajaran, saya tuh ngerasa kayak, aduh nih, ada apa ya dengan murid-murid saya gitu. Kayaknya makin lama makin tidak aktif belajarnya gitu. Terus juga kadang-kadang kayak mukanya kayak bosen, kayak ngantuk gitu Bu. Jadi ya memang saya lagi terkendala dengan masalah pembelajaran siswa tuh gimana ya caranya siswa saya ini biar bisa aktif gitu dalam belajar gitu. Oh, jadi masalahnya tentang kendala siswa belajar ya Bu ya. Iya, Jadi benar sekali Bu. iya, kira-kira yang ingin Bu Mini dapatkan dari percakapan ini apa kira-kira Bu Mini? Nah, saya kan tahu nih, Bu Dila kan punya banyak pengalaman tentang pembelajaran. Dan sepertinya memang sering jadi pembicara, Bu, di mana-mana untuk masalah pembelajaran kan, Bu. Jadi, saya tuh pengen tahu, Bu, gitu, pengen dapet lah nanti solusi dari dari masalah saya tentang gimana sih, Bu, caranya supaya siswa saya nanti aktif gitu dalam pembelajaran, gitu, sesuai dengan pengennya saya, mereka tuh semangat gitu pada saat belajar, gitu, Bu. Nah, ini sebenarnya nih saya tidak terlalu banyak pengalamannya Bu ya, cuman mungkin kami sering berbagi saja di komunitas. Nah, kira-kira situasi yang Bu Mini alami sekarang ini seperti apa? Gini loh Bu ya. Jadi saya kan ya namanya juga ngajar matematika ya Bu ya. Jadi tuh Mm-mm. dari dengar kata matematikanya aja anak-anak udah yang males gitu belajar. Sedikit aja yang mau belajar matematika di dalam kelas itu paling cuma berapa orang yang menguasai ya Bu. Nah, pada saat saya ngajarin matematika itu, tuh saya tuh sering banget lihat anak-anak tuh yang kayaknya bosen gitu, kayaknya ngantuk dan nggak aktif Bu pada saat pembelajaran. Padahal kita tuh pengen banget kan Bu ya kalau misalnya kita lagi ngajar siswa kita aktif gitu pada saat pembelajaran. Jadi itu yang kadang-kadang bikin saya ngerasa, aduh ini pembelajaran saya nggak sukses nih kalau ngelihat anak saya seperti ini gitu. Jadi muridnya ngantuk, bosan gitu Bu ya, tidak fokus Iya, gitu ya. iya bener Bu. Oh. Jadi kalau muridnya sudah ngantuk, sudah bosan ya gurunya juga jadi nggak semangat kan Bu ya kalau ngajar seperti itu. Nah, nih, kalau menurut Bu Mini, apa sih yang mempengaruhi muridnya jadi ngantuk, muridnya jadi nggak fokus, atau muridnya jadi tidak perhatian pada pembelajaran Bu Mini gitu? Ya mungkin karena memang apa ya Bu pembelajarannya udahlah matematika gitu kadang-kadang juga ada di jam terakhir ya Bu terus ditambah lagi mungkin ya saya ngajarnya juga monoton kali ya Bu ya jadi saya tidak melibatkan siswa saya aktif saya juga tidak ya saya lebih banyak nerangkan Bu gitu kalau misalnya pembelajaran matematika karena kan saya pikir gini kan Bu ya kalau misalnya matematika itu kalau nggak dijelaskan ke anak tak tak tep tep tepnya langkah-langkahnya itu nanti mereka nggak bisa makanya saya tuh
menjelaskan terus di depan gitu. Hmm. Ini Bu Mini ini luar biasa sekali Bu Mini ya. Jadi Bu Mini itu menurut saya bisa mengkaji masalah murid, kemudian juga mencoba menganalisa masalah-masalah penyebabnya ya. Jadi sebenarnya kalau dari Bu Mini sendiri nih, Bu Mini sendiri pengennya situasi yang diinginkan dalam pembelajaran itu seperti apa? Ya saya pasti pengen sama kayak guru-guru lain lah Bu ya, pengen anak-anak saya itu ngerti dengan pembelajaran matematikanya, tapi pada saat proses pembelajarannya ya pasti pengennya mereka juga aktif gitu. Jadinya kan kalau misalnya mereka aktif, saya ngajar juga semangat, terus juga kalau mereka aktif ya nggak ada kesempatan lagi buat mereka untuk tidur lah, untuk bosen lah gitu kan ya Bu. Benar juga Bu Mini ya. Jadi memang kadang-kadang kalau dia sudah aktif, jadi aktivitas lain mereka tidak akan bisa melakukan apa-apa ya Bu Mini ya, kecuali fokus pada pembelajaran kita. Nah, untuk mewujudkannya, kira-kira Bu Mini harus melakukan langkah-langkah apa? Nah, itu Bu, saya sudah pernah berpikir mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu ya Bu. Nah, tapi memang saya masih kurang Bu ya referensi tentang pembelajaran berdiferensiasi, gimana cara menerapkannya. Terus juga apalagi untuk pembelajaran saya Bu ya, pembelajaran matematika tuh kayaknya eh, menurut saya ini Bu ya tuh kayaknya nggak semuanya ya bisa untuk di semua materi bisa untuk berdiferensiasi gitu. Jadi ya memang saya harus banyak belajar kayaknya Bu untuk Bagus sih pembelajaran. idenya Bu Mini. Seperti yang kita dapat waktu PGP dulu kan, memang kita harus membuat pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga murid-murid kebutuhannya menjadi terpenuhi. Nah, ada enggak gagasan dari Bu Mini untuk mempersiapkan hal-hal terkait pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Hmm, ya itu tadi Bu, saya harus mulai merancang pembelajaran berdiferensiasinya. Mungkin ya kayak yang pernah saya pelajari itu, ya saya harus tahu kebutuhan murid dulu kali ya Bu ya. Saya harus Hmm. mengidentifikasi kebutuhan murid. Ya mungkin saya bisa nyebarin angket atau eh, bisa juga barangkali nanti kerjasama dengan guru lain kali ya Bu ya untuk merancang pembelajaran berdiferensiasinya karena memang saya tuh agak minim pengalaman juga Bu dan ya mungkin karena saya juga kurang referensi ya Bu, kurang juga mencari referensi jadi ya ya harus kayaknya memang harus langkahnya memang harus segera belajar nih Bu tentang pembelajaran diferensiasi biar pemahaman saya tentang pembelajaran diferensiasi itu benar-benar pas gitu. Jadi yang saya tangkap tadi Bu Mini juga akan melakukan pemetaan kebutuhan murid ya Bu Mini ya, untuk melakukan pembelajaran diferensiasi Bu Mini ya. Nah, untuk memastikan bahwa apa yang Bu Mini itu sudah berjalan dengan baik, kira-kira bagaimana tolak ukurnya Bu? Tolak ukurnya ya pastinya karena saya pengen melibatkan siswa saya dalam pembelajaran itu dengan aktif, berarti eh, saya bisa melihat perubahan dari murid saya Bu pada saat pembelajaran mereka jadi lebih aktif karena mereka terlibat secara langsung itu tadi ya Bu. Terus juga karena saya menerapkan pembelajaran diferensiasi ya pastinya saya berharap bahwa pada saat pembelajaran itu saya bisa memenuhi semua kebutuhan murid saya Bu. Kira-kira ada tidak lagi kriteria yang Bu Mini inginkan dari hasil dari pembelajaran diferensiasi tadi Bu? Ya, yang pastinya hasilnya itu setelah saya menerapkan pembelajaran diferensiasi selain siswa saya aktif, sayanya juga jadi lebih bersemangat nih Bu ya untuk ngajarin murid itu pastinya. Dan saya juga jadi lebih enak ya Bu ya untuk menyampaikan materinya nih kalau misalnya saya melihat siswa saya aktif. Luar biasa sekali Bu Mini ya. Berarti Bu Mini ini selalu berusaha untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Bagaimana bisa melibatkan siswanya aktif, kemudian gurunya juga bisa menikmati dalam masa pembelajarannya. Nah, jadi setelah Bu Mini tadi merencanakan pembelajaran berdiferensiasi, setelah sesi ini, kira-kira apa yang akan Bu Mini lakukan? Kayaknya memang saya harus segera banyak belajar nih Bu ya, merancang bagaimana cara merancang sebuah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, mungkin saya bisa mulai dengan analisis kebutuhan siswa saya Bu. Jadi melakukan analisis
asesmen awal ya Bu ya. Mungkin saya nanti bisa koordinasi dengan guru lain kayak BK untuk bisa tahu minat murid saya, terus gaya belajarnya ya Bu. Terus juga, nah ini mungkin yang sering saya lupakan juga Bu, melihat kemampuan awal siswa saya. Mungkin karena kemampuan awalnya jelek, jadinya dia juga tidak termotivasi untuk belajar matematika karena awalnya aja nggak ngerti materinya. Barangkali seperti itu ya Bu. Sepertinya sudah terbayang ya Bu Mini ya, langkah-langkah yang harus Bu Mini ambil dalam melakukan aksi yang akan Ibu Mini lakukan tadi. Nah, dalam melakukan rencana tadi, melakukan alternatif-alternatif tadi, kira-kira kapan Bu Mini akan memulainya? Wah, kalau kapan ya memang harus secepatnya Bu ya. Kalau bisa sih dalam minggu ini memang harus sudah ada satu pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya buat ya Bu. Menurut saya sih ya harus secepatnya sih dalam minggu ini minimal udah harus jadi. Ya, memang kayaknya lebih cepat lebih bagus ya Bu Mini ya. Ikan sepat, ikan gabus ya Bu. Iya. Terus kira-kira siapa lagi Bu yang bisa Bu Mini hubungi mungkin untuk membantu atau berkolaborasi terkait dengan apa yang sudah Bu Mini rencanakan tadi Bu? Nah, itu dia, Bu. Saya juga kayaknya merencanakan, sepertinya setelah tadi ngobrol sama Ibu, kayaknya saya terbuka di pikiran saya. Aduh, gimana kalau misalnya ini saya bahas juga kali ya, Bu, ya, di komunitas MGMP gitu, bagaimana menyusun pembelajaran yang berdiferensiasi. Terus juga, siapa tahu dengan saya menyampaikan keluh kesah saya di MGMP itu, nanti, wah, teman-teman yang lain mungkin punya pengalaman dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Tadi saya kepikir seperti itu, Bu. Bagus tuh Bu Mini, karena pada dasarnya kan musyawarah guru mata pelajaran ini menjadi ajang, menjadi fasilitas bagi kita untuk berdiskusi itu terkait dengan pembelajaran, terkait dengan bagaimana cara kita mengatasi masalah-masalah yang terjadi di kelas. Jadi mudah-mudahan dengan banyak orang, itu ide-idenya akan lebih banyak lagi ya Bu Mini ya. Ya, Bu. Selanjutnya Bu Mini, dari mana kira-kira Bu Mini bisa memastikan bahwasanya apa yang Bu Mini rencanakan itu bisa berjalan? Ya, saya harus memastikan dulu, Bu, kalau pembelajarannya itu apa yang saya rencanakan itu bisa berjalan, pastinya dengan uh, terciptanya lah, Bu, satu buah rancangan dari pembelajaran berdiferensiasi itu. Yang pastinya, yang saya bilang tadi, Bu, saya bisa mengakomodasi berarti kebutuhan murid. Jadi nanti mereka bisa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Oke, luar biasa Bu Mini. Rencana sudah, langkah-langkah kegiatan sudah, waktu sudah, tim yang membantu sudah. Terus siapa lagi yang bisa Bu Mini mintai dukungan terkait Hmm. pembelajaran berdiferensiasi tadi Bu Mini? Ya, tadi kan saya sudah mungkin koordinasi dengan teman-teman MGMP, terus juga mungkin, wah ini kayaknya perlu juga nih Bu ya, kalau misalnya saya minta masukan juga dari teman-teman guru penggerak ya Bu ya, karena mereka juga sudah mungkin lebih berpengalaman dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Boleh tuh Bu Mini. Kita kan punya grup WA-nya Bu Mini ya, untuk guru-guru penggerak ya. Mungkin di situ Bu Mini bisa menyampaikan dalam forum langsung. Jadi bukan hanya apa pertanyaan yang sifatnya satu arah. Jadi mungkin bisa dapat respon dari teman-teman lain sehingga mungkin bisa menambahkan solusi bagi kita dalam yang juga bagi saya juga Bu Mini. Kadang-kadang mungkin masalah Bu Mini juga mungkin saya alami juga di sekolah saya. Oh ya Bu Mini. Jadi dari yang kita bincang-bincang tadi, kira-kira apa benang merah yang bisa Bu Mini ambil? Ya, benang merahnya itu Bu, memang kayaknya pembelajaran siswa saya yang nggak aktif itu ya memang salahnya di saya berarti ya Bu ya. Saya belum bisa memfasilitasi kebutuhan semua murid saya karena memang saya tidak melakukan asesmen awalnya. Saya tidak tahu kemampuan awal murid saya tidak tahu gimana gaya belajarnya sehingga ya pembelajaran saya mungkin terlalu monoton. Nah, jadi ya memang kayaknya saya memang harus segera memperbanyak referensi saya, Bu, tentang pembelajaran berdiferensiasi yang melalui itu tadi, melalui MGMP, melalui juga kolaborasi dengan teman-teman GP. Saya salut benar-benar lah lihat dengar Bu Mini ya. Kebanyakan guru kadang-kadang menyalahkan murid ketika dia menemukan permasalahan di kelas. Oh, muridnya ini tidak ada fokus, ini muridnya mungkin akademiknya lemah. Padahal sebenarnya apapun yang terjadi itu kembalikan kepada kita sebagai introspeksi diri kita ya Bu ya.
Karena Iya, mungkin karena Bu Mini seorang guru penggerak, jadi wawasan Bu Mini itu sudah terbuka terkait dengan pembelajaran berpihak pada anak. Baiklah Bu Mini, sepertinya Bu Mini sudah menemukan solusi sendiri atas permasalahan Bu Mini ya, Bu Mini ya. iya, kalau tadi kan pas pertama kali awal-awal ketemu Ibu tuh mukanya kusut ya Bu ya, tidak Iya, semangat. Kalau sekarang sudah mulai, wah terima kasih, udah senyumnya cerah kembali senyumnya Bu. sudah bisa mengembang Bu Mini Iya ya. betul Bu, sudah bisa ketemu solusi. Oh iya juga ya gitu. Mudah-mudahan apa yang menjadi kendala Bu Mini, masalah Bu Mini pada pembelajaran di kelas itu mungkin mudah-mudahan bisa teratasi selama Bu Mini punya motivasi, punya semangat untuk melakukannya. Saya yakin Bu Mini ini orangnya luar biasa karena pada saat eh, PGP kemarin itu pertanyaannya sangat menggebu-gebu, antusiasnya luar biasa. Pasti bisa lah Insya Allah Bu Mini dalam mengatasi masalah Amin, di kelas amin ini. Bu. Ya. Terima kasih banyak Bu atas semangatnya, atas masukannya dan juga udah bersedia ngobrol dengan saya Bu, sudah bersedia untuk ya mendengarkan keluh kesah saya ini Bu. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak loh Bu ya sudah mau menyempatkan waktunya. Bu Mini, Ya, kapan-kapan kita janjian ketemuan ya, di mana ya? iya Kalau Bu, gini kan enak nih, kapan-kapan. daring nih. Iya, iya. Ketemuan di mana? Oh, ini Apa di Bu, Taman nanti Kongko? iya nanti kalau misalnya saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasinya, nanti saya cerita deh ke Ibu gimana pengalaman saya. Ya, kita ngobrol-ngobrol lagi. Mudah-mudahan kalau langkah yang dilakukan oleh Bu Mini itu berhasil, mungkin bisa juga saya terapkan di sekolah saya. Ya, siap Bu, Baik, siap-siap. baik Bu Mini, karena saya mungkin harus ada kegiatan lain. Ini mohon maaf nih, Iya, nggak apa-apa. saya harus izin live dulu. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Saya udah terima kasih sekali Bu, sudah mau Ibu dengerin saya. Alhamdulillah ada yang mau dengerin saya Bu. Iya, baiklah Bu Mini ya, saya tunggu loh janjinya. Iya, insya Allah Bu. Oke. Sampai jumpa lain waktu Bu Mini. Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.